Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, pada kesempatan video ini, Bapak akan membahas dua topik. Yang pertama adalah barisan aritmatika, dan kemudian yang kedua adalah deret aritmatika. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Baik, yang pertama, silahkan kalian perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, di sini ada barisan 1, 8, 15, 22, dan 29. Yang pertama kita lihat dulu 1 ke 8 itu adalah ditambah 7, kemudian 8 ke 15 juga ditambah 7, kemudian 15 ke 22 juga ditambah 7, kemudian 22 ke 29 ditambah 7. Berarti untuk contoh barisan bilangan yang pertama ini semuanya ditambah 7 ya anak-anak, ditambah 7. Kemudian kita lihat contoh barisan yang kedua. Di sini ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Kita lihat dulu, 3 ke 6 itu adalah ditambah 3, 6 ke 9 itu adalah ditambah 3, kemudian 9 ke 12 itu adalah ditambah 3, kemudian 12 ke 15 itu juga ditambah 3, sehingga untuk barisan bilangan yang kedua ini semuanya ditambahkan dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang contoh ketiga. Di sini ada 100, ada 90, ada 80, ada 70, dan ada 60. Nah, kita lihat 100 ke 90 itu kita kurangkan dengan 10, 90 ke 80 itu dikurangi 10, 80 ke 70 kita kurangi dengan 10, kemudian 70 ke 60 kita juga kurangi 10. Berarti untuk barisan bilangan ketiga semuanya kita kurangkan dengan 10. Nah, dari 3 contoh barisan bilangan di atas kita bisa simpulkan bahwa ketiga barisan ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Misal untuk yang barisan pertama, selisihnya kan ditambah 7 ini. Jadi ke sana ditambah 7, tambah 7, tambah 7. Kemudian yang kedua juga selisih atau bedanya adalah 3. Jadi ke sana ditambah 3, 3, 3 semua. Kemudian yang ketiga ini selisih atau bedanya itu adalah min 10 atau dikurangi 10. Jadi semuanya dikurangi 10 semua. Jadi itu yang dinamakan barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika ditulis dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B, di mana A ini adalah suku pertama, kemudian N itu adalah banyaknya suku, kemudian B itu adalah beda atau bisa kita katakan selisih. Itu untuk rumus barisan aritmatika. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama di sini kita punya 5, 10, 15,
20, dan 25. Yang pertama, kita akan menentukan suku pertama. A, suku pertama, atau kita tulis dengan lambang A. Nah, suku pertama itu adalah suku yang paling di depan sendiri, atau yang angka pertama ini. Nah, ini dinamakan suku pertama. Jadi, suku pertama barisan tersebut adalah 5, kemudian beda. Kita tinggal mencari bedanya. Bedanya itu kita lihat selisihnya dari 5 ke 10 itu kan ditambah 5, 10 ke 15 ditambah 5, 15 ke 20 ditambah 5, 20 ke 25 juga ditambah 5. Jadi bedanya adalah 5. Kemudian kita tinggal mencari suku ke-20 dari barisan tersebut. Suku ke-20 kita tuliskan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Yang kita cari adalah U20, sehingga kita tuliskan saja U20 sama dengan A-nya atau suku pertamanya adalah 5, kemudian N-nya itu adalah 20, kemudian dikurangi 1, dan selanjutnya dikali beda. Bedanya adalah 5, sehingga U20 sama dengan 5 ditambah 20 kurangi 1, 19 dikali 5. U20 sama dengan 5 ditambah 19 dikali 5 adalah 95, sehingga untuk U20 nya adalah 5 ditambah 95 sama dengan 100, sehingga suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 100. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal selanjutnya. Batang korek api disusun dengan susunan pada gambar berikut. Jika pola tersebut berlanjut, maka banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah berapa batang? Nah, pertama kita akan melihat ada berapa banyak batang korek api di pola ke-1, pola kedua, dan pola ketiga. Nah, kita lihat di sini pola ke-1 jika kita hitung ada 6 batang korek api, kemudian pada pola kedua terdapat 9 batang korek api, kemudian pada pola ketiga terdapat 12 batang korek api. Nah, di sini sudah membentuk barisan ya, 6, 9, 12. 6 ke 9 itu adalah ditambah 3, 9 ke 12 ditambah 3. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah batang korek api pada susunan ke-10, maka N-nya kita ganti dengan 10. U10 sama dengan A. A itu adalah suku pertama. Suku pertama adalah ini yang ada di depan sendiri, yaitu 6 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1, kemudian bedanya adalah 3. Karena 6 ke 9 itu ditambah 3, 9 ke 12 ditambah 3, sehingga bedanya adalah 3. Tinggal kita operasikan saja, U10 sama dengan 6 ditambah 10 dikurangi 1 itu adalah 9, kemudian dikali 3. U10 sama dengan 6 ditambah 9 kali 3 adalah 27, sehingga U10 adalah 27 ditambah 6 adalah 33. Jadi banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah ada 33 batang. Seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada contoh soal yang ketiga. Di sini ada susunan rak buku di suatu perpustakaan. Banyak buku pada susunan rak paling atas adalah ada 10 buah buku. Kemudian tepat di bawahnya ada 19 buku.
dan seterusnya tiap susunan rak di bawahnya selalu lebih banyak 9 buah dari susunan rak di atasnya. Jika ada 20 susunan rak buku di perpustakaan, maka banyak buku pada susunan rak paling bawah adalah. Nah, di sini kalau misal kita buat barisan bilangannya, maka bentuknya akan seperti ini. Rak paling atas kan 10 buah buku, berarti di sini 10. Kemudian di bawahnya ada 19. Nah, di sini tiap susunan rak di bawahnya selalu lebih banyak 9 buah. Berarti ditambahkan 9. Di sini juga ditambahkan 9, 28. Nah, seperti itu. Kita tinggal lihat untuk A atau suku pertamanya. Suku pertama itu adalah 10. Kemudian untuk B atau bedanya itu adalah 9. Karena di soal tiap susunan rak di bawahnya selalu lebih banyak 9 buah. Jadi bedanya adalah 9. Kemudian untuk N-nya, karena yang ditanyakan 20 susunan rak, maka di sini ditulis 20. Sehingga tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. U20 sama dengan A. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 10. Ditambah N-nya itu adalah 20. Dikurangi 1. Kemudian dikali B. Bedanya adalah 9. Tinggal kita tulis U20 sama dengan 10 ditambah 20 kurangi 1 itu adalah 19, kemudian dikali 9. Kita kerjakan dulu yang perkalian. 19 dikali 9 itu adalah 171, sehingga U20 sama dengan 10 ditambah 171 adalah 181. Sehingga banyak buku pada susunan rak paling bawah adalah 181 buku. Itu untuk soal yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Nah, di sini kita lihat contoh barisan di bawah ini. Yang pertama barisannya itu 1, 8, 15, 22, 29. Kemudian yang di sebelah sini 1 ditambah 8 tambah 15 ditambah 22 ditambah 29. Kalau yang di sebelah kiri ini itu adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Kalau yang di sebelah kanan ada penjumlahannya seperti ini, itu adalah deret aritmatika. Deret aritmatika. Jadi jelas ya, untuk barisan aritmatika dia notasinya seperti ini. 1,8, 15, 22, 29, seterusnya. Kemudian kalau untuk deret aritmatika itu notasinya 1 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 29. Artinya apa? Artinya ini nanti semua akan dijumlahkan. 1 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 29 itu kita jumlahkan. Itu namanya deret aritmatika. Sehingga pengertian deret aritmatika adalah penjumlahan. Nah, di sini kata kuncinya adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan yang memiliki selisih tetap. Nah, di sini selisihnya kan masih tetap ya. 1 ke 8 ditambah 7, 8 ke 15 ditambah 7, ini juga ditambah 7, ini juga ditambah 7. Nah, begitu pula dengan deret aritmatika juga selisihnya tetap. 1 ke 8 itu ditambah 7, 8 ke 15 ditambah 7, 15 ke 22 ditambah 7, dan ditambah 7 seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan. Yang pertama adalah barisan
barisan aritmatika, dan yang kedua adalah deret aritmatika. Nah, di sini kita akan membedakan. Jadi nanti tahu kapan pakai rumus barisan aritmatika dan kapan pakai rumus deret aritmatika. Yang pertama, kita lihat dari notasinya atau tandanya. Notasi atau tanda, kalau barisan aritmatika itu tandanya dia pakai koma. Nah, contohnya ini 1,8, 15, 22, 29. Kemudian kalau deret aritmatika untuk notasi atau tandanya dia pakai tanda penjumlahan atau plus. 1 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 29. Kemudian kalau misalkan dari contoh soalnya, kalau barisan aritmatika biasanya yang ditanyakan adalah suku ke. Misal suku ke 20, suku ke 30, suku ke 5, dan seterusnya. Tapi kalau misal deret aritmatika, pasti soalnya akan berbunyi jumlah. Misal jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah, atau jumlah 20 suku barisan di atas. Jadi dia selalu menggunakan kata-kata jumlah atau identik dengan penjumlahan. Itu adalah perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika yang mudah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus deret aritmatika. Sebenarnya rumus deret aritmatika ada dua, tetapi di sini Bapak akan memberikan rumus yang mudah kalian gunakan sehingga kalian mudah untuk dihafalkan. Di sini rumusnya adalah Sn sama dengan n dibagi 2 dalam kurung 2a ditambah n min 1 dikali b. Rumus Sn sama dengan n dibagi 2 dalam kurung 2a ditambah dalam kurung n min 1 dikali b. Sn itu adalah jumlah n suku pertama, kemudian n adalah banyaknya suku, kemudian a adalah suku pertama, kemudian b adalah beda. Nah, untuk contohnya di sini kita punya barisan 1, 5, 9, dan 13. Nah, kita lihat dulu. 1 ke 5 itu ditambah 4, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4. Sehingga kalau kita tuliskan suku pertama atau A itu adalah 1, karena angka yang paling depan adalah 1, suku pertama. Kemudian untuk bedanya atau B itu adalah 4, karena semuanya itu adalah ditambah 4. Kemudian untuk banyaknya suku, banyak suku atau n, karena di sini yang ditanyakan adalah 10 suku pertama, jadi adalah n-nya adalah 10. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Sn sama dengan n per 2, 2a plus n min 1 dikali b. S10 karena yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, kemudian n-nya kita kali 10, 10 dibagi 2, 2 dikalikan dengan a, a-nya itu adalah suku pertama 1, kemudian ditambah n-nya itu ada 10 dikurangi 1, kemudian bedanya adalah 4. S10 sama dengan 10 dibagi 2 itu adalah 5, kemudian di sini 2 dikali 1 2, kemudian ditambah 10 dikurangi 1 adalah 9, kemudian dikali 4. S10 sama dengan 5 dalam kurung 2 ditambah 9 kali 4 adalah 36. S10 sama dengan
2 ditambah 36 itu adalah 38, sehingga tinggal kita kalikan 5 dikali 38 adalah 190. Jadi jumlah 10 suku pertama pada barisan tersebut adalah 190. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini adalah soal cerita. Setiap minggu, Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan uang Rp10.000. Kemudian pada minggu kedua, Dina menyimpan uang Rp15.000. Kemudian pada minggu ketiga, Dina menyimpan uang sebesar Rp20.000. Kemudian pada minggu keempat, Dina menyimpan uang sebesar Rp25.000. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp5.000. Yang pertama adalah tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-10. Nah, di sini kata kuncinya adalah besar uang yang disimpan. Kalau besar uang, itu kita mencari barisan aritmatika, atau di sini kita mencari U10. Kemudian soal yang kedua, tentukan jumlah. Nah, di sini dia pakai kata-kata jumlah, sehingga di sini yang kedua kita mencari S10. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang soal pertama, yang A, menentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-10. Menentukan U10. Nah, di sini kita harus tahu dulu untuk suku pertama, beda, dan N-nya. Untuk A, suku pertamanya itu adalah pada minggu pertama. Nah, minggu pertama berarti itu adalah suku pertama, yaitu dia menyimpan uang Rp10.000. Kemudian untuk bedanya ada di kalimat terakhir, yaitu begitu seterusnya setiap minggu bertambah 5.000, sehingga bedanya adalah 5.000. Kemudian untuk N-nya yang ditanyakan adalah minggu ke-10, sehingga N-nya adalah 10. Tinggal kita tulis saja rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. U10 sama dengan A-nya adalah 10.000 ditambah N-nya adalah 10 dikurang 1, kemudian bedanya adalah 5.000. U10 sama dengan 10.000 ditambah 10 kurang 1 adalah 9 dikali 5.000. U10 sama dengan 10.000 ditambah 9 kali 5 adalah 45.000, sehingga untuk U10 nya adalah 55.000. Jadi besar uang yang disimpan Dina di sini, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-10 adalah 55.000. Itu untuk mencari U10 nya atau besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-10. Nah, selanjutnya kita akan mencari jawaban untuk soal yang B, atau di sini kita mencari untuk yang B adalah darat aritmatika, yaitu S10, karena di sini ada kata-kata jumlah. Nah, sama seperti tadi, A-nya itu adalah 10.000, kemudian B-nya itu adalah 5.000, kemudian N-nya itu adalah 10. Sehingga kita langsung masuk saja. Rumus SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B.
S10 sama dengan N-nya itu adalah 10, kemudian dibagi 2, kemudian 2, A-nya itu adalah 10.000, ditambah N-nya itu adalah 10, dikurangi 1, kemudian bedanya adalah 5.000. Ya, kita operasikan saja S10, 10 dibagi 2, 5, kemudian 2 dikali 10.000 adalah 20.000, kemudian ditambah 10 kurangi 1 adalah 9, dikali 5.000. Kita operasikan lagi, S10 sama dengan 5, 20.000, ditambah 9 kali 5 adalah 45.000, sehingga S10 nya adalah 5, 20.000 ditambah 45.000 adalah 65.000, sehingga untuk hasil akhirnya adalah 5 dikali 65.000 adalah 325.000, sehingga untuk jawabannya yang B, jumlah uang yang disimpan Dina setelah 10 minggu adalah sebanyak Rp325.000, sehingga jumlah uang yang disimpan Dina setelah 10 minggu adalah Rp325.000. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai barisan dan deret aritmatika. Silahkan dipelajari lagi dan diingat rumus-rumusnya dan perbedaan antara barisan dan deret. Sampai di sini Bapak cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.